Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu, memberikan kita tenaga, dan memberikan kita istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Semoga Allah terima seluruh amal, dan semoga Allah ampuni segala dosa. Juga semoga Allah kuatkan kaki kita istiqamah di atas Islam sampai kita pulang kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan selesaikan pembahasan marfu'atul asma sebelum melanjut pada mansubatul asma, dan terakhir adalah makhfudatul asma. Selesai. Jadi tinggal 3 pembahasan kita. Marfu'atul asma insyaallah selesai. Mansubat yang ini yang paling banyak, dan ini yang mungkin harus banyak kita perhatikan, karena di mansubat ini banyak sekali permasalahan yang orang keliru. Terakhir makhfudat itu sih sambil merem aja udah selesai. Kalau makhfudat orang insya Allah udah paham. Bahkan kita di buku ini sendiri ya, di matan Al-Ajurrumiyah sendiri cuma 2 halaman, 3 halaman kurang. Beliau bahas tentang makhfudat. Makhfudat itu maksudnya majrurat ya, isim-isim majrur. Kemarin kita udah bahas tentang isim-isim marfu'. Marfu'atul asma ada berapa? Marfu'atul asma penulis menyebutkan ada 7. Yang mana sebenarnya yang ke-7 itu tawabi'. Dan at-tawabi' ada 4. Na'at, ataf, badal, taukid. Ada 4. Ini nanti setiap dari bab itu ada tawabi'. Marfu'at ada tawabi', mansubat ada tawabi', makhfudat ada tawabi'. Karena namanya tawabi' ngikut dia. Tabi'un lil marfu' marfu', tabi'un lil mansub mansub, wa tabi'un lil majrur majrur. Jadi dia ngikut aja. Jadi si tawabi ini di setiap bab nanti kita temui, dan sekarang kita ada di tawabi yang marfu'. Kedudukannya cuma ngikut yang sebelumnya. Nah, marfu'atul asma kemarin kita sebutkan ada 7. Yang pertama apa? Fa'il, kedua naibul fa'il, ketiga mubtada, keempat khabar, lalu khabar inna, lalu isim kana, dan terakhir tawabi'. Tawabi' ada 4, yaitu na'at, ataf, taukid, badal. Itu marfu'at. Nah, jadi sekarang kita akan tutup dengan pembahasan na'at, ataf, badal, taukid. Insyaallah selesai marfu'atul asma sampai situ. Lalu berikutnya dilanjut pada mansubat al-asma. Apa beda mansubat dengan nawasib? Apa perbedaan antara al-mansubat dengan an-nawasib? Ini banyak orang salah paham. Kalau nawasib itu yang menyebabkan mansub. Kalau mansubat itu yang mansubnya. Jadi kalau mansubat maksudnya yang mansubnya. Nawasib penyebab nasab. Contoh misalnya nawasibul fi'al. Ya, berarti ada lai, ada lan, ya kan, ada an, kai, idzan, itu berarti nawasib. Tapi kalau yang mansubnya, isim yang mansub disebut mansubat. Itu beda nawasib dengan mansubat. Begitu juga marfu'at. Tapi tidak ada yang disebut rawafi' ya, karena hukum asalnya adalah marfu'. Jadi tidak ada namanya yang menyebabkan rafa'. Jadi marfu'at adalah hukum asalnya dia marfu'. Sekarang kita masuk pada na'at dulu di halaman ke-47. Kita akan membahas tentang an-na'at, bagian dari tawabi'. Bagian dari tawabi'. Yang pertama adalah an-na'at. Qala al-muallif rahimahullah babun na'at. Na'at secara bahasa artinya as-sifah. Sifah. Yang disifati namanya man'ud. Mausuf. Jadi yang disifati namanya mausuf. Contoh misalnya Muhammad tinggi. Na'atnya itu tinggi, Muhammadnya itu man'udnya. Berarti sifatnya tinggi, Muhammadnya mausuf. Itu na'at secara singkat. Jadi na'at itu adalah as-sifah. Kata penulis, an-na'tu tabi'un lil man'uti
fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Na'at, lihat di ta'liknya, yuqalu lahu as-sifa wa huwa al-ismu alladhi yubayyinu sifatan min sifati matbu'ihi kat-tuli wal qasr wal bayad was sawad wal hasan wal qubh wa nahu dhalika. Taqulu jaa'a rajulun tawilun. Misalnya lihat, jaa'a rajulun tawil. Datang laki-laki yang tawil, yang tinggi. Berarti sifatnya apa? Tawil. Na'atnya tawil. Dan yang namanya na'at, yang namanya sifat mengikuti yang disifatinya. Dari segi apa? Raf'ihi, rafa'nya. Nasbihi, nasabnya. Khafdihi, jarnya. Jadi kalau yang disifati jar, diikut jar. Nasab, nasab. Rafa', rafa'. Hatta wa ta'rifihi wa tankirihi. Bahkan secara ma'rifah dan nakirahnya. Jadi kalau misalnya si man'utnya ma'rifah, na'atnya juga ma'rifah. Man'utnya nakirah, maka ikut nakirah. Begitu. Dia contohnya, ja'a rajulun tawilun. Lihat man'utnya nakirah. Ya. Rajulun. Tawilun. Sifatnya juga nakirah. Bahkan dari sisi yang tidak disebutkan penulis adalah tazkir wa ta'nis. Dari sisi muzakkar dan mu'annas. Ini nggak disebutin. Tazkir dan ta'nis. Kenapa? Karena kalau sifatnya, kalau yang disifatinya laki-laki, muzakkar, maka yang kita sebutkan sifatnya juga harus sifat laki-laki. Nggak mungkin sebaliknya. Contoh lagi misalnya safara Zaidun al-qasiru. Kenapa al-qasiru? Karena Zaidun ma'rifah. Safara Zaidun al-qasiru. Wa fazat Hindun al-mujtahidatu. Wa qutila Zaidun al-madhlumu. Berarti kan dia ngikutin si na'at, ngikutin man'utnya, sifat ngikutin mausufnya. Dalam hal apa ngikutin ya? Tadi kita sebutkan fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Dalam hal rafa', nasab, khafad, ta'rif, tankir. Tulis dia. Na'at mengikuti man'utnya dalam 4 perkara. Na'at mengikuti man'utnya dalam 4 perkara. Kita sekarang bahas at-tawabi'. Tawabi' ada 4. Apa saya? Yang pertama na'at, atau kita sebut sifat. Yang berikutnya ataf. Berikutnya taukid. Terakhir badal. Yang pertama kita bahas adalah tentang na'at. Na'tun. Mengikuti man'ut dalam 4 perkara. Ini ada nggak di buku? Raf'i, nasbi, khafdi, ta'rifi, wa tankiri. Di buku ditulis gitu doang. Kita tulis 4 ngikutin. Yang pertama dari sisi i'rab. Berarti kan rafa, nasab, khafad itu ngikutin. Berikutnya ta'rif. Tankir. Apa maksudnya? Ma'rifah nakirahnya ngikut. Berikutnya tazkir. Ta'nis. Maksudnya mu'annats muzakkarnya juga ngikut. Yang terakhir dari sisi adat. Apa adat? Berarti mufrad atau musanna atau jama'. Dia ngikutin semuanya. Jadi kalau si man'utnya mufrad, ya na'atnya ikut mufrad. Nah, ini enggak disebutin di sini ya. Jadi kita harus jelas kita sebutkan kalau misalnya na'atnya itu mufrad, man'utnya mufrad, na'atnya ikut mufrad dan seterusnya. Berarti si na'at itu tabi'un lil man'ut fi arba'ati asya. Itu di 4 perkara yang kita sebutkan di depan. Kurang lebih seperti itu. Misalnya contohnya apa? Tadi kita sebut ja'a. Misal ja'a Muhammadun. Oke, sekarang sebutkan na'atnya. Kita sebut misalnya Muhammad yang rajin. Rajin kan mujtahid. Ja'a Muhammadun. Gimana na'atnya?
al-mujtahidu. Kenapa pakai al? Karena Muhammad itu apa? Ma'rifah. Muhammadun ma'rifah. Berarti dia ngikut ma'rifah pakai al. Nggak mungkin mujtahidun. Kalau pakai tanwin berarti ini nakirah. Berikutnya dia mudzakkar, maka ini juga mudzakkar. Berikutnya secara i'rab dia rafa, maka ikut rafa. Apalagi? Tazkir ta'rif sudah. Adat dia mufrad, ketemu mufrad. Berarti semuanya masuk. Maka kalau misalnya ini di i'rab, sebutlah ini fa'il. Ini fa'il. Ya. Ini na'tun. Mana man'utnya? Ya ini. Tapi biasa dalam i'rab enggak disebut man'utun, enggak. Kecuali misalnya gini, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahira fi akhirih wa huwa man'ut. Mungkin, tapi jarang, enggak disebutin. Nah, ini na'tun, di i'rabnya na'tun li Muhammad, biasa gitu. Na'tun li Muhammad marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih, sampai selesai. Begitu kurang lebih. Sekarang kalau misalnya contohnya adalah musanna. Jaa at-talibani, apa naatnya? Al-mujtahidani. Udah seterusnya begitu. Berarti dia juga ngikutin semuanya sama naatnya, itu secara singkat. Nah, makanya penulis ngasih contoh, taqulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Maka secara i'rab mereka sama ya, al-aqilu, al-aqila, al-aqili. Karena mengikuti siapa? Man'utnya. Zaidan al-aqila, Zaidun al-aqilu, dan Zaidin al-aqili. Berarti ini juga sama. Misalnya marartu bit talibil mujtahidi, marartu bi Muhammadin al-mujtahidi, gitu. Ra'aitu Muhammadan al-mujtahida. Dan i'rabnya berarti na'tun li siapa? Muhammad, misalnya na'tun li talib. Ya, terus marfu, kalau marfu, kalau mansub tulis mansub. Kalau di sini kita lagi bahas marfu berarti marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahira fi akhirih. Nah, itu tentang sekilas perkenalan kita dengan na'at. Biasanya di dalam kitab-kitab nahwu disebut na'at atau sifat. Dua-duanya masuk. Na'at, sifat. Tapi sekarang lanjut kalam berikutnya, wal ma'rifatu khamsatu asya. Sekarang tadi udah disinggung tentang ma'rifah, karena di buku ini belum dijelaskan ma'rifah itu apa. Wal ma'rifatu khamsatu asya, dan yang disebut dengan ma'rifah ada 5. Sebelumnya ma'rifah apa? Ma'rifah itu adalah kata yang sudah diketahui. Jadi yang disebut dengan ma'rifah adalah kata yang sudah diketahui, sudah ditentukan, itu ma'rifah namanya. Contoh misalnya kita sebut qalamun. Qalamun itu masih general. Kita nggak tahu qalamun mana yang disebut. Tapi kalau kita sebut al-qalamu, nah berarti itu sudah jelas, itu ma'rifah. Nah, itu yang disebut dengan ma'rifah. Makanya wal ma'rifatu khamsatu asya. Dan lawannya ma'rifah adalah an-nakirah. Bahasa gampang ya kalau nakirah apa? Random, general, tidak khusus. Itu bahasa ringan dari an-nakirah. Kalau ma'rifah jelas, khusus, diketahui, ya sudah ditentukan. Nah, ada 5 yang disebut ma'rifah. Yang pertama apa? Al-ismul mudmar, yaitu isim dhamir. Yang kedua isim alam. Yang ketiga al-ismul mubham, isim mubham. Nanti kita sebutkan apa isim mubham. Yang keempat wal ismul ladzi fihi al-alif wal lam, yaitu isim yang didahului oleh alif dan lam. Yang terakhir wa ma udhifa ila wahidin min hadzal arba'ah, dan yang diidhafahkan kepada 4 perkara yang sudah disebutkan. Nah, ini berarti ma'rifah. Ini sudah ya? Kita sebut sekarang pembahasan tentang ma'rifah. Ma'rifah. Jamaknya apa? Ma'arif. Tadi kita sebut artinya ma'rifah adalah yang sudah diketahui. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama dhamir, kedua alam. Apa itu alam? Alam itu nama sesuatu. Contoh misalnya nama tempat, nama orang, itu alam. Itu yang disebut dengan alam. Nomor 3 isim mubham. Mubham itu adalah yang diisyaratkan.
Dan mubham ada dua. Isim isyarah dengan isim mausul. Kenapa jadi gini tulisan? Mausul. Apa isim isyarah? Isim isyarah itu kata tunjuk. Isim mausul apa? Kata hubung. Allazi, allati itu isim mausul. Dan itu masuknya isim mubham. Dan mereka ma'rifah. Jadi isim isyarah itu ma'rifah. Isim mausul juga ma'rifah. Yang keempat apa? Didahului alif lam. Orang sering nyebutnya al. Dan para ulama nahwu juga nyebutnya al. Sehingga boleh kita sebutkan didahului al gitu. Dan maksudnya al itu alif dan lam. Yang kelima apa? Idhofah kepada 4 hal di atas. Jadi yang kelima ini kalau kita idhofahkan ke atas, nomor 1, nomor 2, nomor 3, berarti dia termasuk ma'rifah. Contoh misal dia nakirah, kita sebutlah dia rajul. Kita sebut dia rajul. Rajul kan nakirah, rajulun nakirah, abdun nakirah. Tapi ketika kita gabungkan dengan salah satu dari mereka, contoh misalnya abdun digabungkan dengan alif lam, Allah, Abdullah jadi ma'rifah. Contoh lagi kitabun misalnya buku, kan nakirah, kitabun. Kita nggak tahu kitab yang mana. Tapi kalau disebut kitabu Muhammadin digabungkan dengan alam Muhammad, berarti dia jadi ma'rifah. Itu contoh yang nomor 5 aja yang kita kasih contoh ya. Kalau dhamir apa contohnya? Banyak lah, huwa, huma, hum dan setelahnya. Kalau alam, Muhammad, Zaid, Makkah, Jakarta, Pasar Minggu itu alam. Makanya kalau ngomong Pasar Minggu aja, jangan diterjemahin sukul ahad. Sukul ahad. Anak pas kajian ditanya, Ustaz min aina ant? Min Pasar Minggu. Oh, min sukul ahad kata dia. Anak bilang, rok suka. Rok suka endasmu. Idhafah contohnya misalnya apa? Kalimat kitabun. Kitabun random. Tapi ketika ditambah, diidhafahkan kepada Muhammad misalnya. Kitabun sama Muhammadun. Muhammad kan ma'rifah, dia nakirah. Kita gabungkan dia, maka dia jadi kitabu Muhammadin. Susunan ini membuat kalimatnya jadi ma'rifah. Gara-gara idhafah ini dia jadi ma'rifah. Jadi apa-apa yang diidhafahkan kepada salah satunya, baik dhamir, alam, isim mubham, dan seterusnya. Misalnya kitabu hadza, itu kan berarti diidhafahkan ke isim isyarah. Nah, itu contohnya tentang ma'rifah secara singkat. Adapun nakirah berarti lawannya. Ya, lawannya. Yang paling gampang disebutkan sini taqribuhu kullu ma salaha dukhulil alif wal lam alaihi. Segala perkara yang bisa dimasuki alif lam namanya nakirah. Jadi segala kata yang bisa dimasuki oleh alif lam dia nakirah. Semuanya berarti itu termasuk nakirah, lawannya ma'rifah. Itulah na'at, selesai secara ringkas dan tidak perlu berpanjang lebar. Tadi i'rabnya sudah diajarkan. Na'tun li Muhammadin contoh misalnya marfu'. Kalau di buku dituliskan na'tun, di sini ada contoh i'rab ini. Nah, di sini dituliskan begini, na'tun li Zaid tabi'ahu fi ta'rifihi wa raf'ihi. Ribet kan? Harusnya na'tun li Muhammad misalnya. Tadi kan na'tun li Muhammad marfu' wa alamatu raf'ihi sampai selesai. Begitu cara i'rab na'at. Tinggal sebutin aja pertamanya na'tun. Udah, berikutnya i'rabnya tinggal kita sebutkan. Nah, itu tentang ma'rifah dan nakirah tadi sudah dijelaskan. Dhamir, semua dhamir termasuk ma'rifah. Dhamir ada berapa? Dhamir itu ada 2. Bariz, mustatir. Baris ada 2, muttasil, munfasil. Gitu. Jadi kenapa harus ada baris? Karena muttasil munfasil itu sebenarnya bukan pembagian dhamir, dia setelah baris baru muttasil munfasil. Mustatir ada 2. Jawazan, wujuban. Kurang lebih begitu. Ya. Kurang lebihnya begitulah ya. Kurang lebihnya mohon maaf pokoknya kalau pusing. Tapi kurang lebih dhamir itu kayak gitu pembagiannya. Nah, sekarang kita lanjut kepada ataf. Baca dulu kitabnya, babul ataf wa huruful ataf. Ataf pertama kalau bahasa kita itu kata hubung. Kalau di bahasa kita. Babul ataf adalah kata hubung. Makanya sini al-muradu bihi huna atfun nasaq. Karena ataf itu ada 2. Cuma di sini enggak dijelaskan sama pentaklik. Saya tidak mau mentaklik lagi karena memang tidak dijelaskan di matan jurmiyah. Nah, jadi
Ataf itu ada dua, ada ataf nasak, ada ataf bayan. Ataf an-nasak dan ataf al-bayan. Makanya di ta'liq dijelaskan, ataf nasak at-tabi'ul ladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfil al-atiyah. Ataf nasak, kalau atafnya nasak itu adalah ataf yang digunakan dengan huruf-huruf ataf. Contoh misalnya gini, Muhammadun wa Zaid, kan ada wa, berarti dia huruf ataf. Ya. Karena kalau atful bayan apa? Lam yadhkuruhul musannif. Penulis tidak menyebutkannya. Ya, karena tidak disebutkan oleh penulis. At-tabi'ul jamidul muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arifil mukhassis lahu fin nakirat. Contoh, jaa Zaidun abuka. Jaa Zaidun abuka. Berarti yang datang siapa? Jaa Zaidun abuka. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Jaa Zaidun abuka. Artinya dulu deh, jaa Zaidun abuka apa? Lah, Zaid datang, bapak kamu. Berarti yang datang bapak kamu. Bapak kamu Zaid datang gitu. Bapak kamu datang Zaid gitu. Jaa Zaidun abuka, bapak kamu datang Zaid. Itu namanya ataf bayan. Karena dia menjelaskan, dia menyebutkan abuka siapa yang datang, siapanya Zaid gitu. Zaid datang, bapaknya. Ternyata bukan Zaid. Gitu. Jadi jaa Zaid abuhu. Nah, ataf itu dia menggunakan penjelasan siapa yang datang sebenarnya. Nah, itu yang disebut sebagai ataf bayan, cuma nggak disebutin di sini. Yang disebutin adalah ataf nasak, yaitu ataf yang menggunakan huruf-huruf ataf. Wa huruful atfi asyara, huruf ataf ada 10. Ya, as-sahih annaha tis'ah kata penulis, bisqati imma fa inna ghairu atifatin ala sahih. Di ta'liq yang benar ada 9. Kita coret imma wa imma itu dicoret. Dan saya setuju dengan pendapatnya ta'liq. Karena imma tidak termasuk ataf karena kedudukannya sebenarnya sudah diwakili oleh au. Nah, berikutnya al-wawu wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi'. Itu huruf ataf. Lihat, al-wawu. Al-wawu itu maksudnya wa. Tadi Zaidun wa Muhammad. Di sini contohnya lihat, jaa Zaidun wa Amr. Tufidu tasyrik fil hukmi min ghairi tartibin wala ma'iyyah. Kalau disebutin wa dan itu tidak mengandung arti urutan atau kebersamaan. Contoh misalnya kita sebut gini, Zaid datang bersama Muhammad. Zaid datang dan Muhammad. Zaid datang dan Muhammad. Si Zaid sama Muhammad datangnya barengan ke duluan siapa itu nggak penting dalam wa. Jadi kalau wa yang penting dia datang, ada dua-duanya, tapi nggak tahu urutannya siapa. Itu wa. Berikutnya wal fa. Kalau fa apa? Yufidut tartib wa ta'qib. Ada urutannya kalau fa. Artinya sama-sama dan loh. Tapi bisa berubah. Fa itu arti bisa dan, bisa maka juga artinya. Jadi kalau misalnya kita sebutkan contohnya di sini berdasarkan di buku, jaa Muhammadun fa Khalid. Muhammad datang baru Khalid. Jadi kalau ada fa berarti urutannya jelas siapa yang datang duluan. Tapi kalau wa enggak. Kalau wa kita sudah lihat dua-duanya sudah di tempat, sudah selesai. Tapi kalau jaa Muhammadun fa Khalidun, berarti fa di situ menandakan dia Khalid datangnya belakangan dari Muhammad. Berikutnya lagi ada summa. Summa lebih parah lagi. Kalau fa tadi datangnya berbarengan dalam jangka dikit yang dekat. Kalau summa jaraknya jauh. Sejam kemudian kah, 2 jam kemudian itu kata summa. Makanya contohnya misalnya safara Khalidun summa bakar. Ya, mungkin misalnya Khalid safar hari ini, besok bakar. Itu disebut summa. Berikutnya lagi ada au. Kalau au apa? Litakhyir. Au itu pilihan. Ikhtiar. Kalau orang Indonesia, ikhtiar itu beda sama ikhtiar bahasa Arab loh. Orang Indonesia bilang ikhtiar itu usaha. Orang Arab ikhtiar itu pilihan. Makanya PG itu ikhtiar min muta'addid kan gitu. Soal pilihan ganda. Jadi ikhtiar itu pilihan. Contoh misalnya al-qahwah au asyai. Kopi atau teh. Berarti itu pilihan, nggak boleh dua-duanya. Jadi kata atau itu berarti ngasih pilihan. Contoh di sini tazawwaj hindan au ukhtaha. Tazawwaj hindan au ukhtaha. Nikahi Hindun atau saudaranya. Enggak boleh dua-duanya. Gitu. Jadi nikahi Hindun enggak boleh saudaranya atau saudaranya. Pilih karena kan apa? La tajma'u bainal ukhtain. Tidak boleh menggabungkan dua saudara dalam satu pernikahan. Kayak ini contohnya, pilih salah satu. Ana enggak tahu kenapa contohnya harus tazawwaj hindan. Ana kasih contoh kopi tadi sama. Di sini tazawwaj. Ya misalnya kita sebut isyrabil qahwa amis syai. Minum teh atau kopi, berarti pilihan, nggak boleh dua-duanya. Tapi kalau misalnya ana bilang asyrabul qahwah wasyai,
itu terserah Anda mau barengin dua-duanya atau mau ini dulu, tapi dua-duanya saya minum. Ashrabul qahwah tsumma syai. Berarti Anda minum ini, sejam berikutnya Anda minum ini. Ashrabul qahwah fa asyai. Saya minum kopi harus langsung teh. Itu berarti contoh dari makna ataf. Nah, itu bahasa Arab tuh punya arti dari setiap katanya. Berikutnya am. Am mirip sama au maknanya. Ya, tufidu talab ta'yin sama maknanya. Kalau tadi takhir memilih, kalau ta'in itu menentukan. Takhir itu suruh milih, kalau ta'in itu menentukan. Ya. Makanya di sini contohnya anajaha Muhammadun am Amr. Yang lulus Muhammad apa Amr? Nah, itu kan berarti bukan milih, tapi ini penentuan. Siapa yang menang? Barca am Madrid gitu. Jadi bukan Barca au Madrid, tapi Barca am Madrid. Karena kan yang menang salah satunya. Bukan au, ini kata-kata am sama au beda arti. Dan biasanya kalau am itu menggunakan a hamzah istifhamiyah depannya. A hamzah istifhamiyah. Maka di sini contohnya adalah anajah Muhammadun am Amr. Jadi yang lulus Muhammad apa? Amr. Jadi atau artinya am. Berikutnya dan di sini penulis bilang wahiyya tufidu ma tufiduhu au. Jadi am itu persis kayak penggunaan au. Dikasih lagi contoh tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Nikahi kalau enggak hindun ya saudaranya gitu, enggak boleh dua-duanya. Wasahih anha ghairu atifah. Kata penulis yang benar dia ghairu atifah. Ya, ini berbeda pendapat. Wa inna ma hiya harfu tafsilin kal ula wala tafina asala bil wawil mulazam laha. Enggak penting. Yang berikutnya bal. Bal adalah tufidul idrab. Apa itu idrab? Idrab itu membatalkan hukum sebelumnya. Jadi kalau ada kata ini berarti membatalkan hukum sebelumnya. Contoh misalnya jaa Zaidun bal Amrun. Jadi yang datang siapa? Jaa Zaidun bal Amr. Tiba-tiba ada laki-laki datang depan pintu, kita bilang jaa Zaid bal Amr. Ternyata dari dekat salah, bukan si Zaid. Berarti yang datang Amr. Itu bal. Namanya membatalkan hukum sebelumnya. Tadi kan yang bilangnya yang datang Zaid, ternyata Amr. Itu namanya fungsi dari bal, yaitu idrab. Yang 10 ada wala. La di situ adalah la-nya bukan la nafiyah, bukan la nahiyah, bukan la yang kita gunakan la taqrabu zina, bukan. Ini la namanya la atifah. La yang digunakan sebagai kata hubung. Ada juga la gunakan kata hubung. Makanya la dalam bahasa Arab itu bukan tidak doang artinya. Tapi la juga bisa bermakna kata hubung. Contoh misalnya fazal mujtahidu lal kasul. Yang berhasil itu yang rajin, bukan yang pemalas. Itu berarti kata hubung juga. Yang berhasil itu yang rajin, bukan yang malas. Fazal mujtahidu la al kasul. Ini boleh digunakan. Faza al mujtahidu la al kasul. Yang berikutnya lakin lil istidrak, sama kayak lakinna di akhwatnya inna beda sama lakin di sini. Kalau di akhwatnya inna lakinna ya. Kalau di sini lakin. Beda tuh. Lakinna sama lakin. Tapi artinya mirip. Nah, di sini contohnya adalah la tashabil asyrara lakinil akhyara. Apa artinya? Jangan berteman dengan orang yang buruk, akan tetapi bertemanlah dengan orang yang baik. Itu quote tuh. Quote yang bisa ditulis. La tashabil asyrar lakinil akhyar. Jangan temenan sama orang yang buruk, akan tapi temenan sama orang yang baik. Yang terakhir hatta. Huruf yang 10 adalah hatta. Dan hatta di dalam bahasa Arab mengandung banyak makna. Bisa hatta artinya sampai, sebagaimana kita gunakan dalam huruf jar. Lihat kerennya hatta itu, dia bisa di huruf jar, bisa di huruf ataf, bisa nanti hatta ibtidaiyah. Ya, di Quran itu kalau kita i'rab hatta, enggak tiba-tiba harfu jarrin mabniun, enggak ada. Karena bisa jadi dia harfu atfin. Berikutnya juga dia bisa jadi ibtidaiyah. Makanya hatta itu ada atifah, ada ibtidaiyah dan jarah. Atau hatta yang huruful jar. Fa'in atafta ala marfu'in, yang paling penting dari pembahasan kita, bukan teori itu. Fa'in atafta ala marfu'in rafa'ta. Kalau kamu mengataf dari sesuatu yang marfu', maka ikut jadi marfu'. Aw ala mansubin nasabta. Kalau ataf kepada yang mansub jadi mansub. Aw ala makhfudin khafatta. Kalau kita ataf pada yang kasrah maka jadi kasrah. Aw ala majzumin jazamta. Kalau kita ataf pada yang jazam ikut jazam. Taqulu, contohnya lihat. Qama Zaidun wa
Amrun. Qama Zaidun wa Amrun. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya siapa ini? Qama Zaidun wa Amr. Fa'ilnya adalah Zaid. Amr ngapain? Amr ma'tuf. Ma'tufun li Zaid. Kan sama dua-duanya datang, berarti dia pelakunya juga. Ingat bahasa Arab tuh bukan soal pelaku-pelaku aja, tapi kalau fa'il ma ba'da fi'lihi, apa yang setelah fi'ilnya, dia fa'ilnya. Setelahnya nanti kaidahnya lain. Contoh misalnya za'a Muhammadun wa Zaid wa Sulaiman wa. Fa'ilnya tetap yang pertama. Yang berikutnya itu ataf. Status dia ma'tuf. Berarti lihat ja'a qama Zaidun wa Amr, berarti qama fi'lun madin mabniyun 'alal fath. Berikutnya Zaidun fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih wa harfu atfin mabniyun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Wa harfu atf. Amr apa? Ismun ma'tufun. Ismun ma'tufun. Ismun ma'tufun li, misalnya kita sebut Zaid. Ismun ma'tufun li Zaid marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Itu contoh i'rabnya. Perlu ditulis? Udah jago semua kok masih ditulis. Ini udah ya? Udah. Kita masuk nomor 2, ataf. Jadi tadi ataf ada berapa? Ataf itu ada 2. Ada atfun nasab sama atful bayan. Tapi yang ditulis di sini adalah atfun nasab. Kita akan bahas yang namanya ataf. Itu ada 2, nasab dan bayan. Simple ya, kalau nasab itu huruf. Jadi kalau bayan nggak ada huruf ya. Kita sebut tadi kata hubung. Kata hubung. Langsung ke contoh-contohnya saja. Misalnya kita sebut qama Muhammadun wa Zaidun. Lihat kedudukannya. Yang namanya ma'tuf itu ngikutin sebelumnya dari segi i'rab. Makanya misalnya Muhammadun wa Zaidun. Kenapa Zaidun ngikut Muhammad? Kan Muhammad rafa gara-gara apa? Gara-gara dia fa'il, ya. Dia rafa gara-gara apa? Gara-gara Muhammad, benar. Jadi Muhammad rafa gara-gara dia fa'il, Zaid rafa gara-gara ngikut Muhammad. Apa yang bikin dia ngikut Muhammad? Ada ini. Wa. Makanya gara-gara ada wa di sini, kita tahu bahwasanya oh Zaid itu berarti mengikuti si Muhammad. Tadi Arabnya kita katakan di sini berarti fi'il, udah jelas, fa'il, dan di sini harfu atf. Harfu atfin, dan Zaid berarti ma'tuf. Boleh disebut isim ma'tuf atau langsung ma'tufun, boleh. Ma'tufun li Muhammad. Marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Itu udah selesai tentang ataf. Gampang ya ataf ya? Lebih gampang ataf atau na'at? Lebih gampang na'at atau ataf? Kalau ataf tuh ada hurufnya, jelas. Kalau na'at susah dibedainnya memang. Jadi kalau ataf tuh kelihatan ada ininya. Tapi kalau misalnya contoh ataf bayan itu. Ja'a Zaidun abuhu. Nah, ja'a Zaidun abuhu. Jadi fa'ilnya siapa? Sebenarnya fa'ilnya tetap Zaid. Nah, di sini baru ataf bayan. Jadi dia menjelaskan si Zaid. Si ataf ini ngikutin si Zaid. Berarti kenapa abuhu? Karena Zaid marfu'. Karena Zaid marfu', maka dia juga marfu'un. Wa alamatu rafi'i apa? Ad-dhammah. Wa alamatu rafi'i al-waw niyabatan 'anid dhammah. Makanya abuhu, bukan abahu. Tapi abuhu karena ngikutin Zaid. Nah, ini berarti posisinya ataf juga. Ini ataf, ini ataf. Kalau ini ada wa-nya, berarti ataf nasab, yang ini di bawah bayan. Karena menjelaskan si yang diikutinya, gitu. Itu ataf secara singkat. Nah, di Quran banyak sekali contoh-contoh ataf yang bisa diambil. Yang ketiga kita masuk pada babut taukid. Ini kalau kita udah selesai pembahasan tawabi di sini, insya Allah di mansubat nggak usah dibahas lagi karena sama. Pembahasan apa ataf, na'at, taukid dan badal sama. Tinggal ngikutin harokatnya aja kan. Jadi satu kali pembahasan ini cukup untuk semua tawabi. Kita bahas at-taukid.
Apa taukid? Taukid itu secara bahasa artinya penegasan atau penekanan. Taukid secara bahasa adalah penegasan atau penekanan. Adapun pengertian nahwunya adalah tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi, yaitu kata yang mengikuti yang ditekankan olehnya. Kata yang mengikuti yang ditekankan olehnya. Jadi ada istilah namanya muakkad, ada namanya muakkid. Apa itu muakkad? Muakkad itu yang ditekankan. Muakkad. Muakkid dia apa namanya? Kebalik. Muakkad yang ditekankan, muakkid penekanannya. Jadi kalau muakkad contoh misalnya kita sebut telah datang batang hidung Muhammad. Contoh di bahasa Indonesia aja. Telah datang batang hidung Muhammad. Yang ditekankan di sini kan Muhammad. Pakai apa penekanannya? Batang hidungnya. Baru kelihatan nih batang hidungnya. Kalau Indonesia tuh punya tuh taukid juga sebenarnya. Itu sama taukid juga di bahasa kita. Apa namanya? Baru kelihatan batang hidungnya. Emang batang hidungnya dong yang kelihatan? Semua kan? Itu juga penegasan namanya. Nah, di dalam bahasa Arab ada namanya at-taukid. Makanya taukid di sini adalah penekanan. Sedangkan taukid ada dua, lafzi dan maknawi. Ini udah difoto. Saya kalau ngapus udah nggak bisa tolong lagi. Nanti belum difoto. Yang ketiga, taukid. Taukid penekanan kita sebut. Taukid ada dua, lafzi dan maknawi. Apa sih secara simpel apa itu lafzi, apa itu maknawi? Kalau lafzi itu pengulangan lafaz. Pengulangan lafaz. Kita tekankan dengan mengulang lafaz. Contoh misalnya nyuruh orang sholat. Sholat. Dua kali pengulangan, yang kedua berarti taukid, lafzi. As-shalah. Al-akal. Al-asadul asad. Pernah dengar istilah itu? Kalau di nahwu ada al-asad. Maksudnya apa? Singa gitu. Jadi suruh orang lari. Misalnya ada singa, kita bilang al-asadul asad. Itu penegasan namanya. Itu taukid secara lafaz. Jadi cuma mengulang lafaz aja. Itu taukid lafzi. Mudah. Kalau maknawi, dia boleh menggunakan beberapa kata. Contohnya an-nafs. Berikutnya al-ain. Berikutnya kul. Berikutnya juga boleh pakai ajma. Contoh misalnya di Quran gini, fasajadal malaikatu ajmaun. Ajmaun itu ada taukidnya. Ajmain itu juga taukid. Jadi taukid manawi itu pakai ini, nafs, ain, kul, ajma. Nanti penggunaan kita praktikkan. Intinya kalau taukid lafzi hanya pengulangan lafal, as-salah misalnya. Al-akal, ar-rajul. Misalnya ittaqullah, itu berarti taukid dua kali. Pokoknya diulangin itu berarti taukid. Kalau yang maknawi harus menggunakan ini. Dan yang dibahas adalah maknawi. Yang disebut adalah maknawi. Yaitu ketika posisinya seperti ini, bagaimana posisi i'rabnya. Contoh misalnya, ja'a Zaidun ainuhu. Ja'a Zaidun ainuhu. Ya, tadi contohnya sudah kita sebut di dalam contoh bahasa kita. Contoh di sini adalah zaranil alimu ainuhu, akramtul alima ainahu, wa nazartu ilal wardati ainiha. Contohlah kita sebut tadi jaa Zaidun ainuhu. Apa maksudnya ainuhu? Ain itu untuk menjelaskan apa? Personalnya. Jadi kalau secara bahasa ain artinya mata kan. Tapi di sini maksudnya ain itu orangnya. Ja'a Zaidun ainuhu. Berarti yang datang beneran Zaidnya, bukan yang kayak sebelumnya tadi bapaknya ya kan. Jadi ini mempertegas gitu. Nih sekarang yang datang beneran Zaid, bukan bapaknya gitu. Kalau sebelumnya kan kita ketipu tuh, Ja'a Zaidun abuhu katanya. Nah, ini yang sekarang kita pengen tegaskan beneran Zaid, makanya kita sebut Ja'a Zaidun ainuhu. Ya. Contoh misalnya kul, kalau kul gimana? Hafidtul Qur'ana kullahu. Saya hafal Quran semuanya. Kullahu. Semuanya. Jadi kata kullahu itu mempertegas dia benar hafal. Contoh misalnya Anda bilang gini, hafidtul Quran. Orang pasti nanya, kam juz'an? Nah, penegasan itu terjawab ketika kita sebut hafidtul Qur'ana kullahu. Udah enggak usah tanya lagi kam juz'an, enggak tahu ente berapa juz gitu. Kayak orang sudah selesai 30 juz, kata dia gini, silakan tingkatkan kembali hafalannya.
Oh ditambah lagi berapa? 30 ya, 31, 32 gitu. Udah, murajaah hafalannya jangan ditingkatkan kan gitu. Jadi contohnya pakai kullahu seperti itu. Lihat kullahu karena dia maf'ulun bihi. Hafidtul Qur'ana kullahu. Karena dia mengikuti i'rabnya. Contoh lagi misalnya ajma'un. Safarul mudarrisuna ajma'un. Berarti semuanya safar. Semua guru-gurunya safar. Ajma'un arti semuanya. Misalnya fasajadal di Quran, fasajadal malaikatu ajma'un. Para malaikat semuanya sujud, berarti semuanya. Ya, tanpa terkecuali. Itu contohnya. Kita sebut satu contoh aja. Biar gampang i'rabnya. Yang hafizul Quran aja lah. Semoga jadi doa. Hafizul Quran kullahu. Nah, nanti kalau misal ada nisfahu, sulusahu itu masuk bab yang mansubat. Ini juga sebenarnya mansubat sih. Ini juga masuknya mansubat karena harokatnya mansub. Ya, ini hafizul Qur'ana kullahu. Ini mansub. Berarti masuknya mansubat. Tapi kalau misalnya kita pengen bikin ini secara rafa apa contohnya? Ada di sini. Najahat tullabu kulluhum. Misalnya. Najaha at-tullabu kulluhum. Nah, ini baru marfu'at. Lihat kata kulluhum, ini berarti taukid buat kata tullab. Najahat tullabu kulluhum. Enggak mungkin kullahu, enggak mungkin kullihim karena dia ngikutin tullab. Jadi i'rabnya gimana? Ini udah jelas fa'il, ya kan? Fa'il. Fi'il, fa'il. Ini kul berarti taukidun. Taukidun litullab. Marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Hum dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Itu i'rab dari kulluhum. Jadi di sini taukidun. Awalnya doang na'at, ataf, taukid sama berikutnya. Jadi cuma awal-awalnya aja ya berubah. Nah, itu contoh dari taukid. Sini masalah di sini penulis udah nyebutin semua contohnya. Qama Zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum mansub. Wa marartu bil qaumi ajmain majrur. Berarti kan enggak usah dibahas lagi nanti. Udah selesai pembahasan tentang mansubat, majrurat pada taukid. Intinya taukid ada dua, ini sudah jelas. Terakhir badal. Badal. Terakhir adalah badal. Ini sangat ringkas nih. Sangat-sangat ringkas pembahasannya. Terakhir adalah badal. Badal artinya apa? Udah bahasa kita itu, pengganti. Jadi badal itu pengganti. Iza ubdilasmun min ismin au fi'lun min fi'lin. Jadi menggantikan isim atau menggantikan fi'il itu namanya badal. Tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Kita mengikuti dari segala i'rabnya. Sama lah kayak sebelum-sebelumnya. Dan badal itu ada 4. Badalus syai' min syai'. Atau kita kenalnya badal kul min kul. Yang kedua badal ba'at min kul. Yang ketiga badal istimal. Terakhir badal ghalat. Ini secara pakai bahasa gampang ini. Badal kul min kul itu berarti menggantikan satu diganti satu. Ya, jadi satu diganti satu. Itu kul min kul. Kalau badal ba'at min kul berarti dia menggantikan, dia setengah menggantikan yang satu. Dia setengah menggantikan yang satu. Berarti yang digantikan itu satu, yang menggantikan setengah bagiannya. Contoh misalnya saya makan roti enggak semuanya. Nah, itu baru badal ba'at min kul. Kalau badal istimal itu berarti ada cakupan bagiannya. Contoh misalnya saya sebut, saya sangat mengagumi dia, apanya? Ilmunya. Nah, ilmu itu bagian dari dia itu. Berarti itu badal istimal namanya. Saya sangat mengagumi dia, ilmunya. Gitu misalnya kita sebut. Maka itu berarti badal. Kalau badal ghalat itu badal salah. Salah ngomong. Misalnya ini contoh di sini memang agak kurang ajar, nanti antum lihat ya contoh. Lihat di sini contohnya. Wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Saya melihat Zaid, salah kuda gitu. Kurang ajar enggak? Zaid dibilang kuda loh. Zaid dan kuda kan jauh gitu loh. Masa contohnya gitu lihat. Wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Coba. Saya melihat Zaid, kuda, coba bayangin itu. Zaid sama kuda semirip itu kah gitu. Nah, itu namanya ghalat. Ghalat ini emang badal kurang ajar. Jadi dia salah ya. Dia salah, terus salah mengucapkan. Kalau gini gampang lah, misalnya kita sebut, ini spidol, ini pulpen. Kita sebut
Tolong ambilkan saya spidol, pulpen, wajar gak? Wajar lah, orang deket gitu. Itu badal juga contoh dalam bahasa kita. Itu bagian dari badal. Jadi yang tadinya suruh ngambil spidol, suruh ngambil pulpen, itu badal juga. Tapi yang di sini contohnya agak aneh gitu. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Faras tuh kuda loh. Zaid sama kuda disamain sama dia. Kayak ngatain orang gitu kan, kurang ajar. Kayak orang Indonesia sering kata main-main kayak gini. Bang, standar bang. Mukanya gak standar. itu badal juga. Itu bandel namanya, bukan badal itu. Dia badal ghalat juga itu. Itu contoh dari keseharian kita itu. Jadi badal ghalat itu sebenarnya ada, cuma dia salah gitu. Nah, itu secara singkat tentang badal. Kita tulis dulu. Yang terakhir, yang keempat adalah badal. Badal ada berapa tadi? 4. Yang pertama, kul min kul atau syai' min syai' di buku. Yang kedua, ba'at min kul. Jadi kalau kul min kul tuh kalau bahasa kita apple to apple. Jadi sama dia penggantinya. Setara, itu kul min kul. Yang berikutnya badal istimal. Istimal itu cakupannya sama ya, bagian. Terakhir adalah ghalat. Ghalat apa? Salah. Yang ghalat jangan banyak dipraktekin lah. Ghalat ini emang salah dia. Contoh misalnya badal kul min kul apa? Kita lihat badal kul min kul. Lihat nomor 3, ta'liq nomor 3. Badal kul min kul atau disebut juga badal mutabiq. Jadi nama lainnya badal syai' min syai', kul min kul, badal mutabiq itu sama artinya. Contohnya misalnya abadtullaha rabbi. Atau misalnya gini, kunyah orang itu badal kul min kul. Contoh misal Al-Faruq Umar Ibn Khattab. Berarti itu badal juga. Atau misalnya Ummul Mukminin Aisyah. Nah, itu badal juga. Kul min kul itu sama. Contoh misalnya kita sebutkan Abu siapa? Contoh misalnya Abu Yahya Badrus Salam. Nah, berarti itu badal kul min kul. Mana badalnya? Badrus Salam. Ya. Pakai contoh lain lah, nggak enak kan? Misalnya kita sebut tadi Ummul Mukminin Aisyah. Berarti di sini yang badalnya adalah Aisyah. Nah, berarti harokat Aisyah bakal ngikutin Ummul Mukminin. Misal lagi, ra'aitu ummal mu'minin Aisyata. Marartu bi ummil mu'minin Aisyata. Kenapa Aisyati? Mamnu' min as-sarf. Marartu bi ummil mu'minin Aisyah. Jadi harokatnya ikut. Contoh misalnya ra'aitul faruqa Umara. Ra'aitul faruqa Umara. Berarti ikutin harokatnya. Karena itu badal kul min kul. Itu contoh paling simpel dari badal kul min kul. Berikutnya kalau ba'at min kul, sebagian yang kita ambil. Contoh misalnya di sini qumtul laila thulutsahu au nisfahu. Saya bangun malam hari sepertiganya. Akaltul khubza misalnya thulutsahu. Saya makan roti sepertiganya. Itu berarti sepertiga itu bagian dari badal sebagian. Ya. Yang berikutnya badal istimal, tadi saya sudah kasih contohnya. Tapi versi bahasa Arabnya adalah contoh misalnya di sini nih. A'jabani al-muallimu khuluquhu. A'jabani al-muallimu khuluquhu. Ini bagus contohnya. A'jabani al-muallimu khuluquhu. Nah, ini kalau nggak diharokatin gimana cara bacanya? Lihat. A'jabani al-muallimu, badalnya berarti kuhu. Kan dia sama ngikutin sebelumnya. Jadi nggak bisa khuluqa atau khuluqi, tapi khuluquhu. Berarti mana yang disebut badal istimal ini nih? Saya kagum kepada guru, apanya? Akhlaknya. Berarti akhlak ini bagian dari guru kan? Bagian dari guru, tapi bukan bagian jasadnya. Dia bagian apa? Cakupan si guru. Ini bagian yang tersirat dari si guru tersebut. Berarti itu termasuk badal istimal. Badal ghalat sudah saya contohkan. Ada contoh lain, yang penting jangan ngatain orang pakai badal ghalat. Contohnya di sini misalnya di i'rab lagi ra'aitu Zaidan al-farasa, di i'rab sama penulis, coba lihat. Nomor 5 lihat. Ada misal li badal ghalat. Ini contoh buat badal ghalat. Anda kalau ngajar ini ada Zaid sih minta maaf Anda. Wa ya rabbu ra'aitu Zaidan al-farasa. Ya.
Ra'aitu Zaidan al-farasa. Al-farasa badal ghalat min Zaid taba'ahu fi nasbi wa alamatu nasbihi taba'u fi nasbihi wa alamatu nasbihi al-fathah zahirah al-akhir. Jadi simpelnya kita i'rabnya adalah badal apa terus kedudukannya apa. Contoh misalnya ini badal istimal marfu' wa alamatu rafi'i ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirih wa huwa mudhaf. Kalau misalnya fathah berarti mansub. Kalau misalnya kasrah berarti majrur. Begitulah. Badal itu cuma beda awalnya doang. Kalau badal ghalat dijelasin. Badal ghalat li apa? Kalau badal kul min kul boleh kita sebutin. Badal kul min kul. Badal syai' min kul. Ba'ad min kul misalnya. Kita sebutin kayak gitu. Sampai situ badal dan apa namanya at-tawabi' berarti secara ringkas berakhir pada badal. Na'at, ataf, taukid, badal. Terakhir kita kasih contoh satu-satu dari tawabi. Satu-satu ya. Ini kan udah semua teorinya udah selesai. Sekarang kita kasih contoh satu-satu aja. Pertama dari na'at. Apa contohnya? A'tini misalan. Contohnya misalnya A'jabani Muhammadun al-jamilu. A'jabani Muhammadun al-jami la li lu. Ini berarti na'at. Ini posisinya na'at. Yang kedua ataf. A'jabani semuanya aja. A'jabani Muhammadun wa Zaidun nih. A'jabani Muhammadun wa Zaidun khuluquhuma. Ini contoh sekalian badal. Sebenarnya tadi pengen pakai taukid juga biar semuanya. Tapi kepanjangan. A'jabani Muhammadun wa Zaidun khuluquhuma. Berarti badal istimal buat ini nih. Dan atafnya di sini ini ma'tuf. Ya, berarti ini contoh dari ataf, ini ma'tuf, ini apa? Badal. Berikutnya taukid. Taukid apa? A'jabani lagi. A'jabani tullabu ajma'un. Nah, ini berarti taukid. Taukid apa? Lafzi atau maknawi? Maknawi. Kalau lafzi diulang, misal a'jabani Muhammad, itu berarti lafzi. Ini a'jabani tullabu ajma'un. Apa i'rabnya ajma'un? Taukidun marfu' wa alamat raf'ihi taukidun li tullab, benar? Taukid li tullab marfu' wa alamat raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammah li'annahu jama' salah, bukan jama' mudzakkar salim. li'annahu jama' mudzakkar salim? Bukan. Karena dia bukan laki-laki. Ajma'un laki-laki bukan. Ini lafaz doang penyerupai. Makanya tidak disebut li'annahu jama' muannas salim. Tapi apa? Dalam bahasa apa dalam nahwu karena menyerupai jama' muannas salim. Menyerupai jama' mudzakkar salim. Tapi kalaupun kita sebut mudzakkar salim secara tanda oke sama. Tapi kalau secara makna dia bukan mudzakkar salim. Jadi intinya alamat rafa'nya adalah waw niyabatan anid dhammah dan dia sebagai taukid. Terakhir badal. Badal tadi udah, kita kasih badal kul min kul coba. Kasih contoh kul min kul. Kalau ghalat gampang lah ya. Kalau ghalat orang bisa salah. Ra'aitu Muhammadan Zaidan. Itu ghalat. Ya. Akal tu misalnya apa? Akal tu apa? Apa gitu. Itu berarti ghalat. Ya, saya minum apa? Ternyata apa. Itu berarti ghalat. Sekarang kul min kul coba, mutabik. Tadi kan saya udah kasih contoh Ummul Mukminin, Al-Faruq, apa lagi? Itu contoh-contoh badal yang kita sebutkan. Contoh misalnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammadun. Nah itu juga badal.
Jadi kalimat Muhammadun itu badal min kalimat Rasulullah. Rasulullahi Muhammadun. Berarti Muhammadun badal dari kalimat Rasulullah. Pasti kita bilang yang gini, kan di bahasa Indonesia kalau Rasulullah sama Muhammad badalnya siapa? Ya harusnya Rasulullah badalnya. Tapi di bahasa Arab itu tergantung siapa yang disebutkan duluan. Muhammadun Rasulullah. Sekarang gini, Rasulullah Muhammad dengan Muhammadun Rasulullah, i'rabnya beda. Muhammadun Rasulullah itu khabar. Rasulullah khabar. Rasulullah Muhammadun itu bisa beda lagi i'rabnya. Itulah bahasa Arab. Jadi kalau dibalik kita bisa beda lagi. Al-Faruq Umar. Umar Al-Faruq. Itu i'rabnya juga beda. Nah, sampai sini insyaallah pelajaran kita tentang at-tawabi' dalam marfu'at, maka selesai sudah tentang al-marfu'at dan kita akan lanjut pada yang berikutnya yaitu al-mansubat. Nanti kalau masuk dari pembahasan tawabi kita lewatin, udah selesai pembahasan tawabi'nya. Jadi kita hanya lanjut pada yang belum disebutkan selain tawabi'. Biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.